Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, mengawali khutbah siang ini sudah sepatutnya kalau kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa syukur kita. Setidaknya dengan ucapan alhamdulillah, suatu ungkapan syukur kepada Allah, di mana rahmat, nikmat, hidayah, taufik yang diberikan kepada kita setidaknya sampai dengan hari ini kita bisa merasakan. Satu kesempatan juga kita perlu bersyukur, di mana kesempatan siang ini bisa jadi teman kita, keluarga kita, kolega kita tidak mendapatinya dengan baik. Kondisi sehat, punya kemauan, punya kesempatan, punya keinginan, dan itu bisa dilakukan. Itu adalah bagian dari syukur kita, dan mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah akan meningkatkan banyak hal kepada kita, terutama persoalan hidayah, sehingga kedepannya kita semakin bagus. Salawat serta salam mudah-mudahan dan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan tentunya kepada umatnya nanti yang mengikuti sampai akhir kehidupan dunia ini. Amin. Jamaah rahimakumullah, kajian yang seringkali ini di akhir-akhir di bulan Mei, di bulan Juni nanti akan lebih dekat dengan persoalan-persoalan kehidupan pendidikan, terutama di putra-putri kita. Satu teori yang cukup lama, ini berkembang di abad 16-17 gitu ya, 16 pertengahan sampai dengan kira-kira 17 pertengahan. Dan itu sampai dengan hari ini itu juga masih diperbincangkan. Satu teori yang dikemukakan oleh filosof London di Inggris, John Locke namanya. Dia memunculkan satu teori tabula rasa. Teori ini memang tidak murni dari John Locke. Dia diturunkan dari Francis Coase di beberapa waktu sebelumnya, tetapi yang fokus dan kemudian memunculkan teori tabula rasa itu adalah John Locke. Saya ingin mengingatkan bersama bahwa pada abad 16-17 teori ini berkembang sedemikian rupa. Filsafat empiris berkembang sedemikian rupa, dan para pengikut John Locke juga kemudian meyakini kebenaran. Nah, kita ingin coba kemudian perbandingkan teori tabula rasa yang kita pahami, jamaah sekalian, itu adalah teori berkaitan dengan kondisi manusia. Oleh John Locke dikatakan tabula rasa itu artinya kertas putih. Manusia, bayi yang lahir itu diibaratkan oleh teman-teman filsafat, aliran filsafat empiris, itu sebagai kertas putih. Konteksnya adalah
Bergantung siapa yang akan menulis, siapa yang akan mewarnai dari kertas itu. Ini berkaitan dengan karakter manusia. Maka kalau yang menulis dengan warna merah, maka kertas putih itu pun akan berwarna merah. Begitupun selanjutnya dengan warna lain, dengan tulisan lain, mau ditulisi apapun. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengingat kembali 1000 tahun sebelumnya, kira-kira 500 sekian sama dengan 600, sesungguhnya Quran sudah bicara tentang manusia bagaimana dilahirkan di bumi ini. Setidaknya kalau kita bisa melihat di surat An-Nahl ayat 78, Allah kemudian mengabarkan kepada kita semua melalui Muhammad Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Setengah ayat ini di An-Nahl 78, satu abad yang sebelumnya, ya, jadi kira-kira 560-an, Allah mengatakan, dan ketika Allah melahirkan, memunculkan manusia dari perut ibunya, maka ada satu kondisi yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu, dan ini kalau dikaitkan dengan John Locke nampaknya benar. Allah mengatakan la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya manusia itu, bayi itu tidak tahu apa-apa. Jadi dari sisi pendidikan, manusia yang baru lahir tentu tidak punya pengetahuan. Jadi dikondisikan atau diinformasikan la ta'lamuna syai'an. Tidak ada sesuatu yang difahami, dimiliki oleh bayi itu. Tapi karena kemudian Allah tidak membiarkan saja seperti itu. Dalam lanjutan ayat, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ayat itu mengatakan lanjutannya, pada kondisi yang tidak difahami, yang tidak dimengerti, yang tidak diketahui, tidak berkarakter sebelumnya, lalu Allah kemudian memunculkan atau menitipkan 3 modalitas di dalam pola pendidikan. Yang pertama, Allah kemudian menitipkan satu karunia yang namanya pendengaran. Jadi manusia yang baru lahir, yang dilahirkan dari perut ibunya, itu Allah memberikan modal yang pertama adalah pendengaran. Kalau kita kaji lebih jauh, kenapa kemudian pendengaran lebih dahulu? Dari banyak kajian psikologi dan kesehatan terutama. Jadi kalau sisi kesehatan, pendengaran ini cepat sekali. Beberapa saat setelah lahir, bayi itu bisa mulai mendengar. Dan polanya secara gradual, semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Dari kajian teori psikologinya, dia mengatakan orang yang mendengar 10 orang, 20 orang, satu masjid ini mendengar satu suara, kemudian diminta untuk mengulang kembali, maka yang diulang satu masjid ini akan sama. Itu dari sisi suara yang ditangkap oleh pendengaran manusia. Itu sebabnya Allah memberikan modalitas awal yang itu sifatnya simple, dan ini adalah bagian dari pola pendidikan kita. Ini adalah alat yang bisa dipakai. Karena tidak terlalu banyak faktor yang kemudian membedakan hasil pendengaran, maka Allah memberikan pendengaran ini, keaktifan pendengaran itu di awal. Pada ayat berikutnya Allah kemudian baru mengaktifkan, mengonkan absara, penglihatan. Nah, kajiannya berbeda dengan pendengaran. Ketika pendengaran, satu masjid mendengar hal yang sama, maka ketika mengungkapkan kembali sama yang diungkapkan.
Tetapi kalau tangkapannya itu dari penglihatan, maka 10 orang, 20 orang, bahkan hanya 2 orang menangkap satu objek yang sama, tentu tidak semua atau tidak bisa dipastikan mereka akan menyampaikan hasil tangkapan pandangannya yang sama. Kita bicara misalnya cat dinding saja. Sekarang kalau Bapak para jamaah kemudian melihat warna cat itu 10.000, bahkan 1.000.000 warna. Dan itu kalau dipandang oleh manusia maka akan semakin banyak lagi. Maka inilah analisa kajiannya, kenapa kemudian pendengaran lebih dahulu, baru penglihatan. Kompleksitas kehidupan membuat pendengaran penglihatan kita kadang-kadang tidak cukup. Maka Allah kemudian memberikan modalitas dalam kehidupan, itu yang ketiga, yaitu al-afidah. Banyak terjemahan menyebutkan ini adalah hati. Terjemahan yang lain dan itu nampak analisisnya itu adalah pada akal. Nah, dengan demikian 3 modalitas penting yang diberikan, yang disertakan Allah kepada seorang manusia yang baru dilahirkan di bumi. Itu yang pertama adalah pendengarannya sesaat setelah lahir, kemudian penglihatannya sesaat setelah itu, beberapa waktu lagi manusia baru akan bisa melihat, dan kemudian yang ketiga adalah dengan hati dan akalnya. Kajiannya kenapa kemudian hati, kenapa kemudian akal yang diberikan oleh Allah belakangan? Maka setidaknya kita bisa melihat ini berkembang secara gradual, mulai dengan yang sangat sederhana kemudian sampai dengan yang kompleks. Dan ini adalah 3 modalitas yang kemudian dibawa oleh manusia, disertakan oleh Allah dalam kehidupannya di dunia. Maka kembali kepada tabula rasa tadi, kemudian dengan ayat An-Nahl 78 kita juga bisa melihat persoalan misalnya ketauhidan seseorang. Setidaknya kemudian hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan pada kondisi yang sama. Tetapi nanti kemudian mereka bisa Nasrani, bisa Majusi, bisa Yahudi, itu sangat bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada lingkungannya. Kalau kita bicara tentang ilmu sosial di lingkungan misalnya, maka keluarga, orang tua itu adalah bagian dari lingkungan. Dan itu adalah lingkungan yang paling terdekat dengan manusia. Maka menjadi, kalau kita kaji lebih jauh, berarti apa yang disampaikan Al-Quran itu kemudian John Locke justru meyakinkan saja dan itu menuliskannya. Yang disampaikan Rasulullah itu juga bagian yang kemudian bisa dipakai kajian. Nah, maknanya apa dari yang bisa kita angkat, kita ambil, jadi yang kita ambil dari persoalan ini bahwa manusia itu hadir dengan kondisi yang sama-sama tidak memiliki sesuatu, bahkan sampai dengan pengetahuan. Yang pertama, tetapi Allah menitipkan 3 modalitas. Jadi kajian pendidikannya, maka kemudian inilah yang membuat manusia, dan inilah bagian dari yang dititipkan Allah itu menjadi modal penting untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah dari pendengarannya, yang kedua adalah dari penglihatannya dan dari akalnya. Yang kedua yang bisa kita ambil dari kajian ini adalah kita sebagai lingkungan, terutama kepada orang tua, maka pada potensi yang amat sangat besar yang dititipkan kepada kita, ini dalam konteks bagaimana membimbing, membina putra-putri kita, mereka yang baru lahir itu pada jalan yang benar, seperti yang tadi disampaikan Rasulullah. Mau Nasrani, mau Yahudi, mau Majusi, itu sangat bergantung kepada lingkungannya, dan lingkungan terdekatnya adalah keluarga. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Titipnya pertama pada dirinya sendiri, tetapi titipan keduanya itu adalah untuk keluarganya. Maka pada hakikatnya jamaah rahimakumullah, amanah kita
ini amat sangat besar terhadap keluarga. Satu amanat yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita harus menjaganya dengan kompetensi yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki. Kita harus menuntun itu, karena Allah mengatakan ku anfusakum pada dirinya, wa ahlikum baru yang kedua. Jadi bagaimana kita selamat, bagaimana kita baik, bagaimana kita nanti juga masuk surga, itu tujuannya. Maka jangan lupa famili kita, keluarga kita, itu adalah bagian yang juga harus sama-sama kita perjuangkan untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik itu. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan di khutbah pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kembali kemudian kita simpulkan dari apa yang sudah kita dapati, betapa penting arti keluarga buat kita semua. Sebagai generasi pelanjut, kita menjadi penting untuk memberikan sesuatu pendidikan yang sangat baik kepada keluarga kita. Itu amanah, itu instruksi, itu perintah Allah. Tetapi kemudian Allah tentu tidak akan menzalimi seseorang. Tadi dikatakan lahir dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, kemampuan apapun tidak dimiliki, tetapi sesungguhnya Allah menitipkan kontribusi kepada manusia 3 modal yang amat sangat penting, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati serta akal. Maka di dalam proses mendidik putra-putri kita, tidak semata-mata itu menjadi kewajiban sekolah, karena sebentar lagi anak-anak kita mungkin ujian, sebentar lagi kemudian akan melanjutkan, sebentar lagi akan masuk pada pendidikan. Tidak semata-mata itu. Maka orang tualah yang menjadi madrasatul ula, bahkan itu adalah madrasah yang awal, dan itu menjadi bagian tanggung jawab kita. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu mendidik dan membawa keluarga kita menjadi keluarga yang sama-sama bahagia di akhirat. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.